Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muntaqabbala. Amin Allahumma amin. Puja dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidup dalam keadaan iman Islam serta sehat walafiat zahir dan batin. Semoga kita senantiasa diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat salam juga untuk segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya sampai hari kiamat. Semoga kita nanti dapat syafaat sehingga kita selamat dan bisa berjumpa, berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dulu ketika bulan Rajab kita berdoa kepada Allah minta diberkahi Rajab, Sya'ban, dan minta disampaikan ke Ramadan. Alhamdulillah telah lewat dan semoga semua diberkahi. Maka tak ada salahnya kita sambung doa tadi. Kita berdoa di bulan ini, Allahumma barik lana fi Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Dzulqa'dah ini dan bulan Dzulhijjah serta sampaikan kami ke bulan Ramadan insya Allah. Ya, semoga umur panjang, sehat walafiat dan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang insya Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan berkah. Maka kita sangat ingin Syawal berkah juga, Dzulqa'dah berkah juga, Dzulhijjah berkah juga. Dan kita dapat keberkahan itu dengan memperbanyak ibadah. Terutama Ramadan kemarin. Banyak ibadah yang kita kerjakan. Dan kita mencapai puncak ibadah kita yang luar biasa. Luar biasa, Bu. Kita semangat memakmurkan masjid, semangat melaksanakan salat sunnah, semangat tadarus Al-Quran sampai malam, semangat. Cuma kadang-kadang setelah Syawal semua hilang. Tak lagi tarawih, tak dengar lagi baca Quran malam-malam, tak ada lagi, sunyi senyap. Masjid kembali kosong, sepi, jemaahnya dan sebagainya. Yatim sempat gembira mereka di bulan puasa dapat santunan. Syawal tak lagi kita nampak mereka ketawa senyum, tak lagi nampak jemaah yang memberikan santunan. Inilah kita. Kadang ibadah kita pakai musiman, Bu. Ya, ada musimnya kita semangat ibadah, ada musimnya kita lemah ibadah. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan ibadah-ibadah semampu kita. Salat sudah, zakat sudah, puasa sudah. Salat tiap hari,
zakat tiap tahun, puasa tiap tahun. Ada lagi satu kewajiban bernama haji, puncak ibadah. Andaikan haji Allah perintahkan tiap hari, andaikan haji perintahkan tiap tahun, tak sanggup kita. Maka Allah perintahkan hanya sekali seumur hidup, sekali saja seumur hidup. Itu pun masih banyak orang kaya yang tak tergerak hatinya. Mobil kebeli, rumah mewah, haji tak mau. Kenapa? Sayang dengan dunianya, sayang dengan uangnya. Kalau tak haji pun umroh lah, juga sayang dengan uangnya. 2 minggu habis 30 juta misalkan, sayang. Terbayang 30 juta. Andaikan beli emas berapa ci? Berapa gram? Andaikan beli beras berapa karung? Banyak godaannya, Bu. 30 juta misalkan, Bu. Masya Allah. Ya. Sayang. Kita pikir uang 30 juta hilang begitu saja. Tidak, Bu. Allah Rasulnya berjanji. Allah dan Rasulnya berjanji nanti diganti, tapi kita tak yakin juga, tak yakin akan diganti. Tetap saja banyak orang tak mau berangkat haji dan umrah. Makanya Rasulullah mengajarkan wajib bagi orang mukmin berkeinginan, bercita-cita untuk bisa berangkat haji ke Baitullah atau umrah. Wajib. Jika tak ada keinginan berangkat haji umrah, diragukan keimanannya, Bu. Ragu iman, Bu. Benar enggak dia beriman? Kok tak ada hati ingin berangkat haji umrah? Insyaallah kita semua yang sudah rajin ngaji, belajar agama, pasti kita semuanya punya keinginan untuk berangkat haji dan umrah. Siap, Bu? Pengen? Masya Allah. Siapa yang pengen, Bu? Rindu, Bu. Ya. Tapi itulah, Bu, godaannya besar, Bu. Godaannya besar. Anak sekolah lah, kuliah lah, entar dulu. Anak menikah, entar dulu. Tertunda terus, Bu. Ya. Untungnya, Bu, Rasulullah mengajarkan, jika kita sudah memasang niat beribadah, haji, umrah dan sebagainya, maka sudah dicatat sebagai pahala walaupun belum sempat dikerjakan, jadi pahala. Dan sekarang, Bu, dari daftar keberangkatan haji itu lebih kurang 30 tahun. Jika umur 70 tahun, berangkat umur 100 tahun. Kira-kira masih ada nggak? Kecil, Bu. Tapi masalahnya yang penting kita berniat dan berkeinginan berangkat haji. Masalah sampai tak sampai ke tanah suci itu adalah takdir Allah. Takdir Allah. Karena hakikatnya, Bu, untuk bisa berangkat haji umrah 2 saja. Catat 2, Bu, 2 saja. Apa yang 2 tuh? Mau dan mampu. Ada orang mau tak mampu, kadang-kadang Allah berikan jalan yang tak disangka-sangka. Dia mau, cuma tak mampu. Kita sering nonton sinetron, Bu. Ada tukang bubur naik haji, tukang beca naik haji. Ada. Masa pangkat pimpinan, ketua, manajer, bos tak mau berangkat haji. Dia tak mau masalahnya. Ya, jadi kalau kita mau, kadang-kadang Allah berikan jalan yang lainnya tak sangka-sangka. Tapi sekarang banyak orang mampu tapi tak mau. Itu masalah besar. Jadi sekali lagi, kenapa haji sekali seumur hidup? Karena memang pahalanya besar, Bu. Besar pahalanya, mengorbankan jiwa, raga dan harta. Jiwa, raga, harta.
dikorbankan demi ibadah kepada Allah. Ibadahnya ibadah lisan, ibadah badan, berkumpul semuanya. Masya Allah, ini ibadah haji luar biasa, Bu. Dan haji itu adalah menghapuskan dosa semuanya. Ada berangkat jemputan ini, Bu, jemaah Alamin? Belum ada? Ada? Alhamdulillah. Kita doakan beliau dan semua jemaah dari Meranti yang insya Allah berangkat tanggal 27 April ini. Semoga mereka diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan pergi dan pulang, dan Allah berikan titel haji mabrur dan mabruro. Amin. Dan kita semoga juga ditakdirkan bisa berangkat haji juga atau umroh ke tanah suci. Amin. Allahumma. Cuma andaikan kita belum mampu berangkat haji, entah karena uang kita nggak cukup, maka Rasulullah mengabarkan ada amalan lain yang bisa jadi pahalanya besar seperti haji. Haji tak mampu, pahala ini jalan keluarnya, Bu. Dengan mengerjakan amal-amal ini, maka pahalanya bisa jadi sama dengan haji. Sama dengan haji, itu kata Nabi. Minimal 7 amalan yang pahalanya sama dengan pahala haji ke Baitullah, besar pahalanya, Bu. Tapi banyak orang tak tahu dan banyak orang tak mengerjakannya, padahal besar pahalanya. Pertama, kata Nabi, barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid ikhlas, maka pahalanya adalah pahala haji. Apa, Bu? Pertama, berjalan ke masjid melaksanakan salat wajib berjamaah, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Kalau dia rutin, rajin, insya Allah. Nah, makanya bagi yang belum mampu berangkat haji, coba ini kerjakan senantiasa salat berjamaah di masjid 5 waktu. Ini pun kadang berat, Bu. Kaum muslimin kebanyakan hanya berjamaah di maghrib isya saja, Bu. Subuh tak berjamaah, zuhur tak berjamaah, asar tak berjamaah, maghrib aja. Nah, inilah masalahnya, Bu. Padahal gampang. Ya. Kenapa? Ini saking beratnya kita istiqomah dalam salat berjamaah 5 waktu saja. Ya, 5 waktu, Bu. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib bisa berjamaah. Masya Allah, pahalanya haji. Haji ke Baitullah. Dan kata Nabi, barang siapa berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat sunnah berjamaah. Nah, salat sunnah seperti tarawih misalkan ya, atau ibu mau salat berjamaah, salat duha berjamaah, ya sunnah. Kata Nabi, pahalanya sama dengan pahala umroh. Masya Allah. Umroh sunnah, haji wajib. Kita salat berjamaah dapat pahala haji dan umroh. Masya Allah. Maka jika kita tak sanggup, tak mampu berangkat haji, maka kerjakan, Bu. Kita salat berjamaah di masjid wajib dan sunnah, insya Allah pahala haji dan umrah. Itu lebih baik daripada ada orang berangkat haji, pulang haji pakai peci putih, sorban, tapi tak ke masjid salatnya, Bu. Di rumah salatnya percuma. Mesti jauh sampai, mesti buat mata tak sampai. Mesti 30 juta sampai, mesti setiap langkah gratis tak sampai. Malu sama Allah, Bu. Mana bagus, Bu? Boleh ya? Orang tak berangkat haji,
tapi 5 waktu di masjid berjemaah. Senantiasa berjemaah. Atau orang berhaji tapi tak pernah berjemaah masjid. Mana bagus? Bu? Tak pernah ke haji tapi rajin berjemaah 5 waktu. Sudah haji bahkan berkali-kali tapi tak berjamaah ke masjid. Mendingan yang tak haji tapi rajin berjamaah daripada haji tapi tak berjamaah. Saya ibu, saya ajalah. Malu sama Allah. Masa masjid jauh sampai, masjid dekat tak sampai. Ke sana pergi perlu 60 juta haji, umrah 30 juta. Ini tak pakai bayar ke masjid, tak sampai. Nah makanya pahalanya besar kalau kita berjamaah selalu, baik kerjakan salat sunnah atau salat yang wajib, besar pahalanya. Ingat ya Bu, pertama ini satu amalan yang pahalanya sama dengan haji dan umroh pertama. Yang kedua, kata Nabi, barang siapa berjalan ke masjid juga untuk tujuan belajar atau mengajar, ya, untuk tujuan belajar atau mengajar, maka keduanya kata Nabi dia dapat pahala haji sempurna. Ngaji Bu, pengajian rajin, pahala haji, masya Allah. Lagi-lagi Bu, ini pun banyak yang tak sanggup kerjakan. Alhamdulillah ibu semua rajin mengaji, insya Allah dapat pahala haji dan umrah. Cuma kaum bapak prihatin saya Bu. Masjid Agung 5 saf, besar kan masjid, 5 saf, yang haji setengah saf. Kemana mereka? Penat Pak, capek Pak, lapar Pak. Haji tak mau, berjamaah tidak, ngaji pun tak mau. Apa dia? Rugilah. Ini saya sampai jujur Bu, kaum bapak yang memang malas ngaji. Bukan amalnya sudah bagus, memang malas. Bukan panik, malas. Nah, untungnya ibu-ibu rajin, di mana-mana semangat ngaji Bu, sampai jauh-jauh pergi ngaji. Entah karena udah bosan di rumah, pengen ketemu kawan, entahlah. Mudah-mudahan ini memang karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini keduanya ngaji Bu. Bahkan ngaji itu sama dengan jihad fisabilillah. Kalau mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumah. Fi sabilillah. Mati syahid. Asalkan ikhlas karena Allah. 2 ya. Ketiga, barang siapa kata Nabi salat subuh berjamaah, setelah salat subuh dia duduk tak pulang, berzikir, berdoa, baca Quran sampai matahari terbit. Dan terbit tunggu sekitar 10 menit, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi terbit tunggu dulu 10 menit baru sholat 2 rakaat, maka sama pahalanya haji dan umrah. Bahkan kan Nabi lagi taman, sempurna. Namanya salat isyraq atau salat duha di awal waktu. Ya, ulama mengatakan ada namanya salat isyraq atau ada salat duha di awal waktu. Tapi jangan ketika matahari terbit. Kenapa? Itu tanduk setan Bu. Tanduk setan. Matahari terbit, matahari terbenam, tanduk setan. Tak boleh salat.
tunggu 10 menit. Ya baru sholat 2 rakaat. Suratnya ringan aja Bu. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Duanya. Nah. Jadi ada 3 dan ini pun berat Bu. Dan sholat subuh tuh entah ngurus anak mau sekolah, siap-siap kantor, berat juga Bu. Ya. Saat berjamaah jarang-jarang ke masjid, ngaji juga jarang, subuh kesiangan, hilang pahala tuh, kesempatan hilang. Maka Rasulullah ini adalah sebagai solusi memberikan jalan terbaik kepada yang tidak mampu haji. Inilah yang bisa kita kerjakan. Yang keempat, kata Nabi, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka umrohnya adalah sama dengan haji bersamaku, kata Nabi. Ini hebatnya umroh Ramadan, pahalanya haji bersama Nabi. Maka selalu saya sampaikan, kalau ibu berniat umroh, kalau bisa ya umroh di bulan Ramadan, karena pahalanya adalah pahala haji bersama Nabi. Udah haji bersama Nabi lagi. Nah, alhamdulillah kemarin ada yang kami berangkatkan Ramadan setengah bulan ya. Ibu kalau yang mau berangkat umroh Ramadan, pahala haji dan pahala haji bersama Nabi, kata Nabi. Lagi-lagi banyak godaannya Bu, banyak godaan cobaannya. Nah, untuk mendapatkan haji yang pahala terbaik. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah dapat semuanya. Nah, terusnya adalah barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia pun sama pahala jihad dan haji. Dulu ada sahabat Bu, ingin daftar perang bersama Nabi. Sebenarnya Nabi tanya, kamu masih punya orang tua? Ya Rasulullah, saya punya ibu. Kamu tak boleh perang. Berbakti sama ibumu. Tak diterima Nabi. Tak boleh ikut perang, tapi berbakti sama ibumu, kata Nabi. Maka dia berbakti. Pahalanya, kata Nabi, pahala haji dan pahala jihad sekaligus. Masya Allah. Berbakti kepada orang tua kita. Ketika masih ada, ini kesempatan untuk mencari surga di kaki orang tua kita. Surga terdekat. Kadang kita cari surga jauh-jauh, pada rumah kita surga. Cari surga yang jauh, pada di rumah kita ada surga. Orang tua kita surga kita. Ridallahi fi ridal walidain. Nah, jika ibu-ibu yang suami ada pengganti ketaatan dulu ke orang tuanya, nah sekarang ke suami. Suami pintu surga ibu. Suami tak ada, cari lagi. Doakan sajalah. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal atau suami yang sudah meninggal, berdoalah. Doakan mereka selalu ketika sholat, insya Allah ya. Makanya saya katakan Bu, ketika sholat Bu, ingat sama orang tua atau suami, doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, atau ziarahi kalau dekat Bu. Gampang, itu jalan surga kita. Ya, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal atau suami yang sudah meninggal. Nah, jadi berbakti kepada orang tua itu pahalanya sama dengan haji. Dan ini pun berat Bu. Orang tua kita mau nyebokin kita, tak pernah bilang jijik, tak pernah nyuapin, nuntun, tak pernah kenal capek, pernah tak ada Bu. Tapi kita ngurus orang tua kadang penat, males, jijik.
sama Bu. Orang tua kita sanggup menghidupi 5 anak, 10 anak, tapi 5 anak, 10 anak tak bisa ngurusi orang tuanya. Makanya Masya Allah ya, surga di bawah telapak kaki ibunya. Besar godanya Bu. Kadang ada anak yang tega menterlantarkan orang tuanya, tak mengurus, titip ke panti asuhan. Ada di kasus Bu, dititip di panti asuhan. Masya Allah. Berbanding terbalik dengan kisah sahabat bernama Uwais Al-Qarni. Tahu Bu? Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi, walaupun tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi termasuk sahabat. Kenapa? Semasa. Tempatnya jauh Bu, Yaman, negeri seberang. Dia hidup dalam keluarga miskin. Dia sangat baik sama ibunya, rajin ibadah. Satu kali dia tanya ibunya, Bu, ibu pengen apa lagi? Kata ibunya, nah, aku pengen berkah haji nak. Aduh, pengen haji. Insya Allah Bu, tenang aja. Kita tunggu 2 tahun nih Bu. Kata Uwais Al-Qarni, nunggu 2 tahun. Udahlah, Uwais mikir gimana caranya, uang tak punya, miskin dia. Harus pergi ke Mekah, Arab Saudi, jauh. Akhirnya Bu, Uwais punya akal. Dia beli bayi sapi. Bayi sapi. Ya, murah, masih bayi. Nah, bayi sapi itu dia gendong Bu tiap hari. Gendong dari bayi. Semakin besar. 2 tahun. Sapi itu udah besar Bu. 2 tahun udah 100 kilo. Tapi ringan aja. Ya terbiasa Bu, tiap hari. Tak terasa bayi sapi itu sudah 100 kilo. Tak terasa Bu, ringan aja. Datanglah kepada ibunya, Bu, ayo kita berangkat Bu. Naik apa nak? Naik pundak saya Bu. Dia sudah berarti membawa sapi yang 100 kilo Bu. Ibunya paling berapa lah? Ibu kita ke sana. Dia gendongnya ibunya Bu. Sampai ke Mekah, tawaf, sa'i dan sebagainya. Masya Allah. Makanya Bu, pengabdian anak ini kata Nabi, sungguh doa Uwais Al-Qarni itu dia mampu menggetarkan arsy. Menggetarkan arsy langit sana. Dia malaikat bergetar Bu dengan doa Uwais. Makanya ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab yang pernah mendengar tentang Uwais Al-Qarni ini, dia pergilah ke negeri Yaman, pergi mencari nama Uwais bin Al-Qarni tadi. Ketemulah Bu. Uwais bermain Bu, takut, aduh Khalifah, Anda sampai sini kenapa? Uwais, aku datang sini sengaja hendak meminta doamu. Aku orang biasa, engkau khalifah, engkau dijamin surga. Apa kata Umar? Uwais, sungguh Rasul bersabda bahwa doamu mampu menggetarkan arsy. Tolong doakan aku. Uwais, hebatnya. Ini berbakti kepada orang tua. Nah, kadang kita Bu, kalau sudah tak ada, nyesel Bu. Kenapa tak berbakti? Ya, selagi ada, menterlantarkan. Dah tak ada, pengen berbakti. Nah, makanya saling masyarakat tolonglah. Ya. Ini yang ke berapa Bu? Lupa ini. Berikutnya Bu, barang siapa yang bertasbih, bertahmid, bertakbir 100 kali sehari semalam, itu pun sama pahalanya dengan haji dan umrah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, orang miskin dia, berbondong-bondong, berkata, ya Rasulullah, kami orang miskin ya Rasulullah, iri sama mereka orang kaya. Kenapa? Kami orang miskin salat, orang kaya salat juga.
Kami puasa, orang kaya puasa juga, kami puasa juga, sama bisa. Cuma masalahnya orang kaya bisa haji, bisa zakat, kami tak dapat Rasulullah. Apa karena tenang aja? Kamu tak dapat pergi haji dengan uang kamu, tapi kamu bisa dapatkan pahala hajinya dengan kamu perbanyak mengucap zikir, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, subhanallah 100 kali atau gabung ya 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Jumlah 100. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbirnya 34 kali. Pahala dengan haji dan umrah, kata Nabi SAW. Kita yakinlah, maka kita perbanyak ini Bu. Habis sholat jangan sampai kita terlupa berzikir. Fazkurullah dzikran katsira, kata Allah. Kalau sholat selesai maka zikir sebanyak-banyak zikir. Perbanyak tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih mensucikan Allah, tahmid memuji Allah, takbir mengagungkan Allah. Perbanyak. Bahkan mau tidur pun kata Nabi, bacalah itu. Ya, bacalah tasbih, tahmid, dan takbir. Insyaallah kamu akan terjaga dari segala macam godaan. Ya, sampai bangun kita. Selamat. Kemudian lagi kita tadi sampaikan bahwa kita orang mukmin wajib bercita-cita, berkeinginan untuk bisa berangkat haji. Maka pada yang sudah dicatat sama Allah ketika dia berniat, berkeinginan, catat sampai dia berangkat atau tak berangkat, terserah Allah SWT. Ini namanya perlu kesabaran, ketawakalan, sabar dan tawakal, doa dan usaha. Doa dan usaha. Doanya, ya Allah sampaikan kami ke tanah suci, berangkat haji dan umrah. Usahanya nabung misalkan Bu. Kalau ada kotak aqua bungkus, kotak itu kasih tulisan ongkos naik haji, tiap hari masukkan uang Bu. Masuk, nabung. Ya, ada banyak store ke bank. Tapi godaannya banyak juga Bu. Masuk, pengen sesuatu, ambil lagi, hilang lagi. Itu begitu Bu, mudah tergoda. Ya, ada saja kebutuhan lain. Makanya mesti kuat Bu masalah ini. Doa dan usaha. Dulu Umar bin Khattab ke pasar. Di pasar ada orang berdoa gini. Umar masuk sampai belum pulang masih gini. Ya, dari pagi sampai siang masih gini. Umar tanya, "Hei, kamu ngapain? Kamu tak kerja?" Apa kata dia? "Aku doa ya Umar. Aku minta sama Allah karena Allah yang punya semuanya. Aku doa minta sama Allah." Kata Umar, "Bagaimana kasih rezeki? Kamu diam saja." Kami tawakal Umar, tawakal. Umar marah Bu. Apa kata Umar? "Antum la mutawakkilun bal mutaakkilun." Kamu tuh tukang makan, bukan tawakal. Tukang makan kata Umar. Kalau mau kerja cari uang. Umar suruh bangun, kata Umar, pergi ke hutan, ambil kayu, jual. Orang tuanya sadar Bu. Bangun, pergi ke hutan, jual kayunya, dapatlah rezeki. Usaha namanya Bu. Jadi tak cukup doa, tapi wajib usaha. Baru Allah kasih. Nah, dia tak cukup, atau sebaliknya usaha, tapi tidak doa. Ini Fir'aun nanti Bu, Qarun, ya, yang berpikir bahwa itu bukan dari Allah. Qarun ketika miskin rajin ibadah, sudah kaya tak ibadah lagi. Kata kawan-kawannya, "Qarun, kau beribadah kepada Allah, ini kan dari Allah." Bukan dari Allah, aku usaha. Ketika dulu aku minta, Allah tak kasih.
Ketika kau tinggalkan doa, salat, aku dikasih, aku punya kaya. Nah, dia salah berpikir bahwa usahanya yang menjadikan dia kaya, bukan. Allah uji dia dengan kekayaan. Rupanya lupa diri sama Allah. Jadi kaya miskin dari Allah. Ujian juga, Bu. Tapi orang miskin biasanya lulus dalam ujiannya, Bu. Tapi orang kaya biasanya gagal. Sedikit yang lulus dari ujian kekayaan, ujian kesenangan. Maka Allah, ingat Allah ketika kamu senang. Ingat Allah ketika kamu senang, maka Allah akan ingat kamu ketika kamu susah. Kebanyakan kita kalau susah ingat sama Allah. Dah kaya lupa. Lagi banyak masalah ingat sama doanya usuh. Ya Allah, lagi sedih, sempit, sulit, usuh doanya, Bu. Kalau lagi senang, salat pun kadang langsung assalamualaikum langsung jalan. Tak ingat sama Allah. Makanya Allah balik, kamu ingat sama Allah ketika kamu lapang, maka Allah akan ingat kamu ketika kamu sempit. Ingat Allah ketika kamu kaya, Allah akan ingat ketika kamu miskin. Nah, itulah. Jamaah sekalian, jadi ini pahala yang besar yang bisa dikerjakan oleh kita semua ketika kita tak mampu haji. Yang bagus tentu haji berangkat. Amal tadi juga dikerjakan, tapi godaannya besar, Bu. Terutama karena manusia itu kebanyakan cinta dengan dunianya, cinta dengan hartanya, cinta dengan jabatannya, cinta dengan ilmunya dan sebagainya, cinta dengan dunianya. Sementara di sisi lain banyak orang yang memang pengen, tapi tak berdaya, Bu. Maka Rasul berikan cara supaya dia dapat pahala sebesar pahala haji dan umrah ke Baitullah. Baik, ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka inilah kesempatan untuk memperbanyak ibadah, terlebih bulan Zulqa'dah termasuk bulan haram. Jika kita beramal ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan sama Allah, Bu. Lebih daripada bulan biasanya. Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan saja. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jika kita beramal ibadah, maka pahalanya jauh lebih besar dan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu. Ini kesempatan untuk menabung pahala sebanyak-banyak. Insyaallah. Baik, ibu-ibu, ada pertanyaan?